Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Sekarang posisi ada di perumahan Tenjo City Premier. Saya mau update progresnya per tanggal 10 Mei 2025. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, buat yang udah nonton video ini, terutama buat teman-teman yang lagi nyari perumahan atau mungkin yang udah beli rumah di sini, pengen tahu kondisi terkininya dari perumahan Tenjo City Premier ini. Silahkan ya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga kasih like-nya, support terus channel ini ya, biar bisa semakin berkembang dan sayanya bisa lebih semangat lagi untuk konten kedepannya ya. Oke, ini untuk perumahan Tenjo City Premier yang blok sini. Saya nggak hafal nama bloknya ya, nomor bloknya berapa, tapi intinya ini rumah contohnya di sini nih. Nah, ini nomor rumah kedua, rumah ketiga, dan rumah keempat. Nah, alhamdulillah ada yang request lagi. Alhamdulillah ini langganan ya, udah beberapa kali request ke saya. Saya ucapin terima kasih buat masnya yang udah terus request buat nengokin rumahnya. Jadi kali ini kita akan lihat dulu rumah yang request ya. Abis lihat rumah yang request, kita seperti biasa mungkin keliling aja naik motor. Kalau bisa, mudah-mudahan sih bisa ya. Nanti kita lihat keliling naik motor, dan di akhir video seperti biasa kita terbangin drone ya. Kita akan pantau dari atas. Jadi untuk sekarang kita akan lihat dulu rumah yang ini ya, yang request. Ini yang nomor 1, rumah contoh nomor 2 kayak gini kondisinya. Nomor 3 ini udah jadi. Nah, ini pernah ketemu sama yang punya rumah ini ya. Beliau dari Tangerang Selatan lah, kalau nggak salah dari mana ya? Ya pokoknya dari Tangerang Selatan lah ya. Naik motor kemarin ke sini. Halo Pak, kalau nonton videonya, semoga rumahnya bisa membawa kebahagiaan buat keluarganya ya Pak. Nah, ini yang rumah request nih Bang. Mas, maaf, kadang gak konsisten ya manggil Mas, Pak, Bang. Pokoknya ya inilah kondisinya kurang lebih begini ya. Sekarang depannya udah dirapihin, udah diratain. Kalau keramik yang ini belum dipasang ya. Yang 2 ini udah. Yang ini belum, tapi sekarang udah dipasang kusen tuh, udah mulai ada pemasangan kusen. Kita akan lihat. Jadi ini sekarang kayak gini tanahnya. Ini fasad depannya belum dipasang keramik ya memang, tapi udah dipasang kusen nih. Nah, ini dia kusennya. Wah, udah dipasang kusen ya. Terus untuk keramik yang sebelah sininya juga udah rapi. Udah jadi kayaknya nih, kayak gini. Kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya juga udah dipasang kusen tuh yang belakang. Kayak gini. Wah, ini kusen-kusennya ya. Maaf, pakai tangan kiri nunjuknya. Ini kusen-kusennya. Ini keramiknya udah disiapin ya, tinggal dipasang. Untuk pengecetan kayaknya ini udah selesai ya. Kita akan lihat. Ini palaron-palaron untuk sistem airnya mungkin. Entahlah ya. Yang pasti di sini udah banyak nih kusen-kusen pintunya. Kayak gini kondisinya sekarang. Ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya masih seperti ini kondisinya. Ini juga udah mulai dirapihin ya, udah mulai dibersihin, puing-puingnya udah nggak terlalu banyak. Di atasnya juga itu untuk plafonnya. Nih untuk yang kamar ke-1. Jadi untuk yang lainnya sih udah lebih rapi ya, tuh. Karena kalau ini mah nanti kan dipasang keramik, jadi dia belakangan mungkin. Ini kamar keduanya. Ini masih bau cat banget ini. Nah, ini untuk kusen yang belakangnya ya, udah dipasang nih. Udah mulai pemasangan kusen. Oke, kita lihat ke belakang. Nih, belakangnya juga udah dirapihin, tanah-tanahnya udah lebih rata ya. Kayak gini. Dan di sana juga udah rapih belakangnya. Belakangnya atasnya. Nih, kayak gini dari belakang penampakannya. Keren sih, mantap. Ini menurut saya rumahnya dari segi layoutnya bagus ya. Saya suka dengan layout yang luas gini. Jadi kesannya lapang gitu, nanti kalau masuk ke rumah tuh lega gitu ya. Udah gitu kamarnya juga proper, nggak terlalu kecil, ukurannya lumayan lah. Di tengahnya ada kamar mandi. Udah gitu yang saya suka ini ya, plafonnya tinggi. Ini bisa buat mezanin ya. Di atasnya bisa ditaruh buat ruang tambahan atau mungkin buat ruang penyimpanan gitu ya, gudang. Bisa. Kayak gitu. Ini di Tenjo teman-temannya, Tenjo Bogor, berbatasan sama Tangerang Kabupaten. Buat teman-teman yang baru nonton video saya mungkin belum tahu ya ini di mana. Ini Tenjo Bogor Barat ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk lihat rumahnya, kondisinya kurang lebih begini aja. Ya, kita lihat minggu depan atau bulan depan. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Mas yang udah request terus. Semoga rezekinya dilancarkan, semakin dipermudah, dan untuk progres rumahnya lancar ya. Sesuai waktu
tepat sesuai waktu yang direncanakan. Amin. Oke, habis ini kita naik motor, habis naik motor keliling sebentar, habis itu kita naik drone ya. Kita lewat drone lihat dari via udaranya. Yuk. Oke, kita akan keliling naik motor, teman-teman. Aduh. Oke ya, kita akan lihat. Mungkin kita mulai dari sini aja karena di sana lagi ada truk. Kita muter dari sini dulu ya. Nih yang sebelah sini. Oh iya, buat teman-teman yang pengen liatin lebih detail bisa WA aja, nomor saya nanti ada di video dan di deskripsi. Bebas mau di-upload di YouTube atau enggak juga bisa. Kalau enggak nanti saya kirim via WA ya, video dan foto-fotonya. Nah, ini di sini dua udah rapi nih. Udah bagus ya. Nah, ini yang baru-baru dibangun. Pantesan rumahnya menurut saya agak rapi. Ya lebih rapi lah ini karena lihat tuh. Pemasangan dindingnya juga rapih banget sih ini. Kalau saya lihat langsung kelihatan banget rapihnya. Tegak gitu ya, dinding-dindingnya nggak meleot-meleot, rapih. Pokoknya kalau saya lihat sih ini rapi ya pembangunannya, rumahnya bagus. Dari lurus-lurusnya tuh lurus gitu, gimana ya? Intinya desainnya tuh ya tegas, lurus gitu. Biasanya kan ada yang meleot-meleot ya. Kalau yang nggak serius, yang asal. Kalau ini tuh kita lihat ya. Ya, ini yang ujungnya, kita muter arah. Semoga ya kualitasnya juga harus tetap dijaga ya untuk perumahan ini, karena sayang ini rumahnya bagus, saya suka banget. Dari segi lokasi strategis, samping jalan raya utama, desain bagus, tanahnya luas ini, rata-rata 90 kalau nggak salah ya. Nggak ada yang di bawah 90. Jadi tanah nggak kecil-kecil banget lah, desainnya juga bagus. Terus juga nggak terlalu banyak ya, jadi nggak terlalu rame gitu. Rumahnya cuman berapa unit doang. Ini yang ujung-ujungnya, yang ini yang sini. Tuh, di sini nggak bisa lewat, kayaknya ada truk, teman-teman. Nah, ini yang di sini-sini nih. Ini banyak yang udah di keramik, depannya yang di sebelah sini nih udah banyak yang mulai jadi ya. Tuh. Oke, gini ya. Oke. Saya bisa ke sana nggak ya? Kayaknya nggak bisa, teman-teman. Kita harus muter arah. Karena itu ada truk dan kehalangan juga tuh ada ember. Oke, kita balik arah aja. Sebelum balik arah, kita liatin yang sini dulu ya. Biar yang sini-sini juga kelihatan ya. Buat teman-teman yang ngambil rumahnya di sini, daerah-daerah sini nih. Biar kelihatan tuh ada yang baru dibangun ininya ya, carport. Nah, yang gini. Tuh lagi ngangkutin jendela, itu ada ember sih. Atau ember siapa itu. Nah, ini yang ujung-ujung sini ya. Kayak gini. Yang ini belum dibangun nih, 1, 2, 3, 4 belum dilanjutin ya. Jadi fokusin yang 6 sana dulu. Yang sini sih udah lumayan lebih rapi nih yang sebelah sini. Oke, ternyata bisa lewat, kita udah lewatin. Ini rumah yang sebelah sini. Tuh. Ya. Begitu, kita lanjut lagi. Ini juga lagi baru di semen ya. Carportnya masih basah. Tuh rumah contoh. Oke, kita balik ke sini ya. Tadi kan kita ke sini ya. Kita sekarang yang arah sininya nih. Nah, ini ya. Yang sini-sini. Besi-besi. Misi, Pak. Ini ada yang 4 rumah udah jadi, misi. Ini 4 rumah udah jadi, yang ini belum nih. Yang ujung 2 juga udah jadi tuh. Ini udah sore ya, udah pada istirahat, tukang juga. Tapi katanya sih kalau lembur sampai malam ya. Jadi dikejar target banget ini. Bisa sampai jam 9 atau jam 8 gitu waktu itu ngobrol. Ini yang sini-sini belum. Yang 2 ini udah nih yang ujung ya. Yang ini 2 juga, yang ujung belum nih. Kalau yang 2 ini udah ditinggalin, saya nggak enak ambil gambarnya, privasi, takut ini ya. Oke, ini yang ujungnya ya. Oke, seperti biasa habis ini kita lanjut pakai drone, teman-teman. Yuk, kita terbang pakai drone ya. Oke, kita akan terbang. Oke guys, kita udah mengudara ini ya pakai drone. Kita akan cek seperti biasa pakai drone melalui udara ya. Kita seperti biasa naik dulu ke depan untuk lihat arah dari gerbang masuknya. Seperti biasa saya selalu mengulang-ulang ya kalau saya bikin video ini, karena siapa tahu teman-teman ada yang baru nonton.
Ada yang nyari rumah juga. Nah, ini adalah Tenjo City Premier ya. Lokasinya persis di samping Jalan Raya Tenjo. Di depan itu adalah Jalan Raya Tenjo, ke kanan arah ke Bogor ya, Jasinga, Lewiliang, ke kiri sini arah Tangerang, Tiga Raksa, Curug, dan lain-lain. Nah, ini gerbang masuknya. Ini dekat stasiun Tenjo teman-teman ya. Jadi stasiun Tenjo deket banget, jalan kaki bisa dilihat ini perumahannya tuh ya, Tenjo City Premier. Dan di sana itu adalah stasiun Tenjonya tuh ya, kelihatan tuh. Kita lebih tinggi lagi kelihatan ya di sini tuh. Yang ada flyovernya ya. Di sana tuh. Flyovernya baru jadi ya, tapi belum dibuka, kayaknya masih belum selesai juga sih. Oke, kita lanjut aja. Ini dia untuk progresnya. Nah, ini ya. Yang sebelah sini ini udah banyak yang mau jadi nih ya. Karena katanya bulan ini udah mau ada serah terima ya, kalau nggak salah, atau survei gitu. Jadi nanti diundang yang pemilik rumahnya buat survei, buat liatin rumahnya gitu ya, progresnya. Saya istilah-istilah kayak gitunya kurang tahu sih ya, detailnya kayak gimana, maksudnya kayak gimana, tapi intinya kayak gitu ya kata salesnya. Udah sering ngobrol kemarin. Nah, ini yang sini-sini udah mulai jadilah, depannya tuh maksudnya udah mulai kelihatan ya. Untuk fasad depannya udah mulai kelihatan desain-desainnya. Nah, yang di sini juga nih ada 6 unit kalau nggak salah ya, 1 2 3 4 5 6. 6 unit ini juga lagi dikerjain nih. Tapi selebihnya yang sebelah sininya nih 7 8 9 10 belum ya. Dan sisanya ini ada pondasi yang masih dipondasi apa, masih ditembok. Ini dua sini juga belum ujung. Terus yang ini yang ujung lagi juga nih udah mulai dicat, udah mulai di keramik. Oke, kita akan ke samping lihat lagi ke sini. Nah, ini yang ujung juga nih udah mulai dirapihin juga ya, halamannya udah mulai dirapihin juga. Bisa dilihat tuh depannya ya. Oke, kita lanjut. Ini depannya. Depannya lagi kayak gini. Tuh. Yang di ujung ini ujung banget ya, sampai bener-bener mojok gitu ya. Tuh. Bu, mari. Hati-hati. Oke, tadi ketemu sama salesnya ya. Salesnya udah pulang itu. Jam berapa sekarang ya? Saya datang ini jam 5 ya. Nah, ini ada kuning-kuningnya ya, kuning-kuning sinar matahari menjelang maghrib syahdu ya. Ini di sini juga 2 ada nih. Oh, yang 2 ini malah hampir jadi ya, udah dikasih kusen, udah dikasih keramik. Keramik depan maksudnya ya, yang tembok depannya itu tuh. Kayak gitu. Nah, ini juga banyak yang baru dibangun ya. Terus kita lihat ke sebelah sini. Yang di sini juga ada 3 rumah yang lagi mau dirapihin. 1 2 3, yang samping-sampingnya belum ya. Kayak gini. Ini sebelah Tenjo cerah ya teman-teman, tapi sebelah timur itu yang dari arah Daru, yang dari arah Parung Panjang tuh mendung. Tadi geluduk-geluduk juga. Jadi saya takut keburu hujan, buru-buru nih nerbangin drone dulu. Yang di sini ya udah jadi ya 4 rumah di belakang sini. Oh ya, ini saya mau ngomong sekali lagi ya. Sering ada yang nanya, "Bang, banjir apa enggak di sini, Bang? Banjir apa enggak?" Kita akan coba deh terbang lebih jauh, lebih tinggi ya. Kita akan coba lihat lebih tinggi dan ngelihat sekelilingnya. Biasanya rumah banjir itu kalau deket kali ya, deket sungai gede, apalagi kalau nggak diurus ya. Kalau misalkan deket kali tapi dikasih tanggul gitu yang kuat, yang bagus sih aman-aman juga gitu. Intinya adalah kalaupun ada tanggul maksudnya kalaupun ada sungai kali harus dikasih tanggul yang proper, yang kuat. Kalau nggak dikasih tanggul ya pasti banjir karena suka menguap ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat nggak ada kali di sekelilingnya, jadi aman selama sistem drainasenya juga bagus. Jadi sistem drainasenya juga harus rapih ya. Nggak ada kali di sini ya, di sekelilingnya nggak ada kali. Ini masih banyak pohon, masih banyak kebun. Jadi air sekarang sih masih menyerap langsung ya ke tanah. Nggak tahu ke depannya nih kalau nanti udah beton semua, udah jadi perumahan semua, kayak gimana. Yang pasti intinya sistem drainasenya juga penting ya. Kalau sistem drainasenya rapih, air kebuang gitu ya, nggak numpuk. Nah, itu insya Allah tetap aman aja. Jadi ini nggak ada kali ya. Kalau sampai saat ini daerah Tenjo ini belum pernah ada kasus banjir yang sampai kayak di Bekasi kemarin. Jadi nggak ada di sini banjir-banjir di
Depan juga tuh ada perumahan Grand Harmony 5 juga aman ya, nggak ada banjir. Di sini juga nggak ada banjir. Tapi kedepannya nggak tahu kalau nanti udah beton semua dan sistem drainasenya juga harus lebih rapih ya. Karena kalau sekarang mungkin faktornya juga masih banyak pohon, tuh masih banyak kebun dan ini jauh dari kali, dari sungai, jadi aman. Gitu teman-teman. Kalaupun dekat kali, dekat sungai juga nggak menjamin banjir karena ada juga perumahan yang peduli ya, dekat kali, dekat sungai, tapi dia dikasih tanggul yang proper, yang gede, yang kuat. Jadi pas hujan lebat, debit air naik nggak ke perumahan gitu. Itu ada tuh, itu rumah subsidi lagi, keren ya. Nah jadi tergantung komitmen developernya ya. Kalau dekat kali, kalau developernya komitmennya bagus, pasti dibikin tanggul. Tapi kalau asal bikin rumah doang, biasanya nggak dipeduliin ya. Udah kejual, udah aja dia kabur gitu ya, nggak mau tanggung jawab lah. Makanya tergantung developernya juga sih. Mudah-mudahan ya developer yang saya liput ya di channel ini semuanya mudah-mudahan developer yang baik ya, terpercaya ya, pedulilah sama customernya. Karena selama ini sih alhamdulillah rumah yang saya review itu rata-rata belum ada kasus banjir ya. Karena mungkin daerah sini seperti yang saya bilang tadi masih banyak kebun, masih banyak pohon, masih banyak tanah. Nggak tahu ke depannya ya, mudah-mudahan tetap aman. Itu aja ya jawaban buat teman-teman yang suka nanyain banjir apa enggak. Oke, itu aja teman-teman. Makasih buat yang udah nonton. Ini opini saya pribadi, kalau yang masalah banjir tadi saya ada yang salah ya mohon dikoreksi, mohon maaf. Ini opini saya pribadi ya, karena saya sering lihat perumahan. Intinya yang sering banjir itu pasti yang deket-deket kali, deket-deket sungai, apalagi kalinya gede dan nggak ada tanggulnya gitu. Itu biasanya kena banjir. Tapi kalau dikasih tanggul, rapi, sistem drainasenya bagus, insya Allah aman. Kalaupun nggak deket kali, nggak deket sungai, tapi sistem drainasenya acak-acakan, tetap aja banjir juga teman-teman. Ya meskipun banjirnya nggak kayak yang deket kali ya. Kalau yang deket kali biasanya banjirnya sampai serumah gitu. Kalau yang sistem drainase jelek tapi jauh dari kali, mungkin banjirnya kayak sekaki gitu ya. Tapi tetap aja repot. Intinya ya tergantung dari developernya juga lah ya, keseriusan untuk mengelola pembuangan airnya gimana gitu. Oke, itu aja. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Dadah.